Sahabat Jepro yang dicintai Tuhan, Amin. dimanapun Anda berada saat ini, kita bersyukur Tuhan baik setiap waktu dalam kehidupan kita. Yes. Amin. 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 Haleluya, sebab kasih Tuhan tak terukur dalam kehidupan kita. Amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Nya selalu Yes. baru setiap hari. Mari saat ini bersama kita menikmati kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam keberadaan kehidupan kita saat ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, Amin. serta terus merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan Yes. terus meneguhkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya ada berkat-berkat Tuhan Ya. yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita yang datang pada saat ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau satukan hati, kita mau nyatakan kepada Tuhan dengan pujian yang berkata, tak terukur kasih-Mu Tuhan, Kau yang telah mati gantikan diriku. Haleluya. Yes. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, Layaklah Kau Tuhan, oh, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita mau sama-sama nyatakan kepada Tuhan, tak terukur kasih-Mu Tuhan, dan kita mau terus bersyukur bahwa Dia Tuhan yang telah mati gantikan kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah
kita sembah. dengan Amin. segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lagi kita mau nyatakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan Segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami memujimu Amin. dengan segenap Ya hati kami, Yesus. dengan segenap jiwa raga kami, sebab Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Oh Yesus, Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan. Haleluya, Kau layak disembah. Haleluya, Allah yang kudus, amin. Allah yang penuh kuasa, Glory, yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat pengorbananmu, ya pengorbanan Tuhan. menyelamatkan Glory, hidup kami. Kaulah penyelamat kami. Haleluya, menyucikan hidup kami. oh kasih-Mu besar. Sungguh ajaib Tuhan, karya-Mu sungguh besar, sungguh dahsyat. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Terpujilah nama-Mu. Yesus, Allah yang sungguh baik, Ya Allah dahsyat. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan, Terima kasih Yesus. Kau sungguh Mari kita terus baik. bersyukur kepada Tuhan, Amin. Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita, Yes, amin. Tuhan yang mengorbankan hidupnya, dirinya, Ya, untuk amin. menggantikan Haleluya. diri kita yang penuh dosa. Ya Yes, Tuhan, amin. mari kita terus bersyukur, Ya, Tuhan. memuji, menyembah Amin. Tuhan, sebab Dia yang layak untuk kita puji. Amin. Hanya Dia yang Yes, layak untuk kita haleluya. sembah. Amin. Ya Yesus, Ya Tuhan, Tuhan. Allah yang hidup, Ya Allah yang penuh kasih, Yesus. Allah yang Amin. penuh Amin. kuasa. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory. Terima kasih Yesus. Glory bagimu. Haleluya.
Kami bersungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati kami, Ya. dengan segenap jiwa raga kami Tuhan. Terima Amin. kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami Yes, saat ini amin. Tuhan. Terima kasih buat Terima jamahan-Mu. Bagi setiap kami dikuatkan, kami dipulihkan, diubahkan, bahkan disembuhkan oleh kuasa darah-Mu yang tercurah. Terima kasih Terima Bapa, kasih. dalam nama Tuhan Yes. Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersyukur, hidup kami akan terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan melalui hamba-Mu, kami percaya pengurapan yang baru Kau curahkan bagi setiap kami saat ini, dan hikmat baru Kau berikan bagi setiap kami saat ini Tuhan, untuk kami sama-sama dapat memahami apa yang Kau akan singkapkan bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saat lagi sama-sama Yes. kita akan menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Lagi kita atur dulu. Haleluya, puji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan dan saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini adalah bersukaria di hadapan Tuhan. Apa nih maksudnya? Bersukaria di hadapan Tuhan. Jadi ini memang luapan sukacita yang kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan jangan sedih-sedih aja terus. Jangan gitu ya. Kita punya Tuhan yang besar dan luar biasa. Kita juga harus mengekspresikan, meluapkan sukacita kita di hadapan Tuhan dengan bersukaria di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mari kita lihat. Kita sudah sampai di Ulangan pasal 12 ya. Ulangan pasal 12 ayatnya yang ke-11. Ulangan 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Jadi ini buat siapa? Buat segenap keluarga, segenap isi rumah tangga, dan dengan para hamba-hamba Tuhan yang ada, yang melayani dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kawasan komunitas itu. Tuhan mendorong supaya mereka bersukacita, bersukaria di hadapan Tuhan. Kenapa seperti itu? Tentu karena Tuhan itu baik dan mulia, karena Dia menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar mengapa kita bersukaria di hadapan Tuhan. Bersukaria di hadapan Tuhan. Saudaraku, ini tidak berbicara tentang pesta pora, enggak, saudara ya. Ada orang bersukaria pesta pora, itu beda banget dengan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bersukaria di hadapan Tuhan beda banget, saudara. Nah, banyak juga anak Tuhan mulai terjebak, tertarik
dan senang betul dengan model bersukaria gaya duniawi. Itu sebenarnya saudaraku tanpa disadari itu pesta pora gitu ya. Nah, kita harus hati-hati ya. Bersukaria yang Tuhan mau adalah bersukaria yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersukaria yang betul-betul menyukakan hati Tuhan. Bersukaria di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan mau, saudaraku, yang seperti itu? Yang pertama, sebagai salah satu tanda setia pada perintah Tuhan. Ya, kita lihat saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, Ulangan 12 ayat yang ke-7. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Di sini maksudnya apa? Ketika kita bersukaria di hadapan Tuhan, kita makan di hadapan Tuhan, makan di hadapan Tuhan. Ini untuk menunjukkan bahwa kita punya tanda setia kepada Tuhan. Tidak mau melakukan apa yang kita pandang, yang kita anggap benar, tetapi kita mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan benar. Nah, jangan ikut menurut. Di sini dikatakan masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Bukan begitu yang Tuhan mau, bukan pesta pora duniawi. Yang bersukaria seperti apa? Bersukaria seperti yang Tuhan mau. Makan-makan ya? Iya, makan-makan. Di mana? Di hadapan Tuhan. Berarti ini suatu kegiatan ucapan syukur yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ketika Anda bersukaria di hadapan Tuhan, itu sebagai tanda engkau setia pada perintah Tuhan. Anda serius untuk perintah Tuhan. Anda sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berkati engkau bawa di hadapan Tuhan, bersama dengan komunitas yang ada, engkau makan bareng, engkau melakukan suatu kegiatan seperti ini di hadapan Tuhan. Sambil menghormati Tuhan, untuk mengatakan, Tuhan, aku setia pada perintah Tuhan. Tidak mau mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang lain. Nah, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, makanya dalam gereja itu ada juga ya keluarga-keluarga yang bersyukur kepada Tuhan. Namanya ibadah syukuran. Itu suka dilakukan. Ya, makan-makan, betul, makan-makan. Ya, gak irit-irit, memang makan sepuasnya, disiapin. Tetapi di hadapan Tuhan. Bukan untuk nunjukin ke orang lain, nih gue punya pesta nih, gue punya acara nih, ya lebih hebat dari acara tahun lalu, bahkan lebih hebat dari acara tetangga. Bukan begitu maksudnya. Kita melakukan semuanya itu bukan biar dilihat tetangga, bukan dilihat oleh teman-teman, bukan. Tapi kita lakukan semuanya itu di hadapan Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Sebagai tanda kita bersukaria, kita punya kesempatan untuk setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan yang kedua, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mengapa kita bersukaria di hadapan Tuhan? Itu sebagai bentuk persekutuan kita dengan Tuhan. Bentuk persekutuan kita dengan Tuhan. Kita lihat Ulangan 12 ayat 18. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya. Sekali lagi, ini makannya bukan di hadapan teman-teman, bukan, saudaraku. Ya, bukan di hadapan teman-teman. Memang di hadapan teman-teman, tapi bukan untuk itu. Rame-rame kan, di hadapan anggota keluarga, di hadapan kita undang tetangga, kita lagi makan-makan, betul. Tetapi lebih daripada itu, kita lakukan di hadapan Tuhan. Maknanya apa? Itu sebagai tanda persekutuan. Persekutuan antara dirimu dengan Tuhan. Enak banget ya. Kita persekutuan dengan Tuhan dengan menikmati berkat Tuhan di hadapan Tuhan. Indah bukan? Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita masih ingat ketika menjelang Paskah, Yesus Kristus melakukan jamuan makan kan? Jamuan makan malam. Untuk merayakan Paskah, itu tanda apa? Membagikan roti, meminum anggur, itu tanda apa? Lagi makan-makan di situ. Itu suatu tanda ikatan persekutuan dengan Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus hati-hati nih ya.
Waktu kita melakukan banyak acara, banyak kegiatan, apalagi lagi diberkati, syukuran anak lulus kuliah, syukuran ulang tahun, syukuran buka usaha, syukuran naik rumah baru, syukuran karena sudah sehat, bagus semuanya. Acara syukuran tuh banyak, terima-terima undangan, acara syukuran, ada ramatama, ingat prokes dan sebagainya. Saudara, yang kita lakukan itu semuanya bagus, tapi kalau itu bukan dimaksudkan dilakukan di harapan Tuhan, Anda akan terjebak nantinya dengan namanya pesta pora kayak orang duniawi. Tetapi ketika kita melihat semuanya itu, kegiatannya mirip, makan-makan sepuasnya, banyak banget, wah kayak pesta-pestaannya. Mirip tapi beda kualitasnya. Ini dilakukan sebagai tanda persekutuan antara diri kita dengan Tuhan. Makanya kita mulai dengan doa, dengan ibadah, dengan bersyukur. Beda saudaraku. Kita punya kegiatan itu adalah bersukaria di harapan Tuhan. Ada makna rohaninya, ada makna imannya, ada makna kesetiaan kita kepada perintah Tuhan, dan ada makna kesetiaan Tuhan kepada kita. Ntar lagi kan anak lulus SMU atau anak mau wisuda dan sebagainya. Ini pelajaran buat kita saudaraku ya. Pelajaran buat kita. Dan gak harus mewah-mewah juga. Kalau ketemu teman, saudara yang sudah lama gak ketemu, bikinlah acara persekutuan, acara makan bersama di hadapan Tuhan, sebagai tanda bersekutu dengan Tuhan. Mau singkong goreng, singkong rebus, pisang goreng, bubur menado, atau gado-gado, tapi rame-rame sebagai tanda persekutuan, sambil bersyukur kepada Tuhan. Tanda kita juga bersekutu sama anak Tuhan, dan tanda kita bersekutu juga kepada Tuhan. Indah bukan? Kita bisa bersukaria. Mau sederhana, mau berlimpah-limpah mewah gak apa-apa. Yang penting prinsipnya itu harus ada di harapan Tuhan, sebagai tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus gak anti pesta, tapi kalau pesta tak terkendali itu dosa. Ya, buktinya. Ketika ada orang nikah, dirayain dong acara pernikahan, ada pesta pernikahan. Yesus apakah anti pesta? Enggak, Yesus datang ke situ. Biasa aja tuh. Ya. Tuhan enggak anti. Tapi tujuannya harus benar. Tujuannya adalah kita mau bersukaria di hadapan Tuhan, sebagai tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Yang berikutnya saudaraku, mengapa kita bersukaria di hadapan Tuhan? Sebagai bentuk luapan syukur atas berkat Tuhan. Itu cara kita mengekspresikan, meluapkan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Ulangan 12 ayat 7. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan. Tuhan ngeliatin, maksudnya begitu. Di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Tanda syukur. Usaha kita berhasil, kegiatan kita berhasil, doa-doa kita Tuhan bukakan jalan. Ada tanda syukur di hadapan Tuhan. Kita tunjukkan dengan kita bersukaria. Ada tari-tarian buat Tuhan, ada pujian buat Tuhan, ada makanan yang enak juga. Kan lagi diberkati, gak apa-apa dong sekali-sekali makan enak. Ya enggak? Rame-rame. Undang semuanya. Tapi poinnya adalah bentuk luapan ekspresi syukur. Bukan untuk tunjukin pesta gue yang paling gede. Bukan itu. Motifnya harus jelas. Maka kita akan menikmati bersukaria yang indah, yang bukan hanya secara bersukaria secara mata, secara fisik, tapi di hati kita. Meluap sukacita surgawi dalam hati kita. Amin saudaraku. Luar biasa kan Tuhan baik dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Ini juga ya, bersukaria di hadapan Tuhan. Ketika diberkati, ada berkat. Dan bukan cuma 1-2 orang, tapi ngundang seisi keluarga, ngundang hamba Tuhan, orang Lewi dan sebagainya. Ini berbicara Anda juga diajarkan Tuhan bahwa semua yang engkau miliki itu berkat dari Tuhan, bukan hebatnya kita. Dan jangan terlalu pelit-pelit amat lah.
Belajar berbagi. Belajar kasih yang terbaik gitu. Jangan pelit-pelit amat. Kasih yang terbaik. Sesuai kadar masing-masing berkat yang Tuhan kasih. Berikan yang terbaik sehingga orang bisa menikmati makanan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kita lagi diberkati. Jangan juga lagi nggak diberkati maksa gitu loh. Setelah acara utangnya minta ampun. Pusing kan? Mana sukaria bersukaria di hadapan Tuhan? Enggak begitu prinsipnya. Di sini kita lihat kan, bawalah persembahan perpuluhanmu, persembahan hasil bumimu, nasarmu dan sebagainya. Berarti kamu udah diberkati Tuhan, makanya ada persembahan. Nah, itu kita kasih yang terbaik untuk kita bersukaria di hadapan Tuhan. Kasih yang terbaik. Ini belajar juga kita berbagi, belajar berbagi, nggak pelit gitu loh, nggak sekadar yang penting udah jadi deh, ada acara syukuran dan sebagainya, tapi nggak mau kasih yang terbaik. Terlalu hemat. Padahal kita lakukan itu di hadapan Tuhan sebagai ibadah loh. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, ini memang konsep-konsep yang kalau kita lihat di dalam Alkitab mungkin seringkali dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan mau koreksi motifnya, ya. Motifnya harus benar. Kita ketika bersukaria, makan bareng, ngundang banyak orang. Itu bukan kita lagi nunjuk-nunjuk bahwa kita punya acara lebih gede, lebih bagus, kita lebih mampu dari orang lain. Bukan seperti itu, mau ulang tahun, mau pernikahan dan sebagainya, bukan. Dan bukan untuk bermaksud bikin acara untuk dapat keuntungan. Nggak bisa begitu. Bukan. Nggak begitu prinsip firman Tuhan. Saya buat acara biar dapat untung balik. Nggak begitu. Bukan untuk cari keuntungan, karena kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan juga bukan sekadar formalitas, ya. Kita mestinya harus bisa memberikan yang terbaik sesuai berkat yang Tuhan kasih, ya. Menurut kadar masing-masing. Tapi kita seadanya. Yang penting secara formal orang gereja tahu saya ada bikin syukuran. Yang penting secara formal keluarga besar tahu ada acara. Gak sepi-sepi amat, ada. Jadi ternyata lebih daripada mampu, tapi nahan diri, itu mah pelit. Padahal ini adalah ibadah, bentuk syukuran di hadapan Tuhan. Tetap kita kasih yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai ibadah kita. Sehingga orang kalau mungkin siapa tahu ya, yang datang itu hatinya lagi bermuram durja gara-gara kita punya acara begini, dia juga turut bersuka cita. Dia juga merasakan, ya, sama-sama merasakan akan sukacita. Jadi kita mentransfer sukacita, kegembiraan kita dalam Tuhan kepada mereka. Dan mereka merasa diberkati. Nah, itu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan tidak pernah melarang pesta, tapi bukan untuk pesta pora. Tetapi dengan tujuan-tujuan yang benar, seperti yang kita renungkan pada saat ini. Ayo saudaraku, kita belajar sebagai anak Tuhan, ya. Kita belajar apa yang kita lakukan, apalagi atas nama Tuhan. Kita mikir, kita ngerti nggak maksudnya apa, tujuannya apa, betul-betul nggak kita hayati maknanya sebenarnya seperti apa, supaya tidak sia-sia kita melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas, tetapi mungkin tidak sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau. Nah, saat ini salah satu yang terpenting ini urusan bersukaria di hadapan Tuhan, saudaraku, ya. Itu urusan yang sangat-sangat penting untuk kita sama-sama selami sebagai anak-anak Tuhan. Jadi pelajaran nanti kapan-kapan ketika kita melakukannya, kita ingat arti bersukaria di hadapan Tuhan. Itu urusannya rupanya persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita tahu melakukan semuanya ini dengan benar, saya percaya Tuhan akan terus bukakan lagi berkat-berkatnya yang besar untuk Anda alami, untuk Anda nikmati sebagai anak-anak Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan saya berdoa Anda makin diberkati Tuhan, dan Anda makin bersyukur di hadapan Tuhan, karena campur tangan Tuhan besar dan hebat di dalam kehidupan Anda. Mungkin selama ini engkau berkata, aduh, lagi sulit. Percayalah, ketika kita punya konsep yang benar tentang apa yang kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan, engkau mampu melakukan banyak hal, bahkan untuk bersukaria di hadapan Tuhan, seperti janji firman Tuhan di sini. Dengan segala berkat yang berlimpah-limpah yang engkau terima dari Tuhan, engkau menjadi berkat juga bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan berdoa pada saat ini, saudaraku. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Yes. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Yes. Di sini Tuhan mengajari kami bukan sekadar bersukaria, tapi kami bersukaria di hadapan Tuhan. Yes. Pesta Tuhan tidak larang, tapi kami tidak boleh pesta pora. Tapi pesta di hadapan Tuhan yang terkendali sebagai tanda persekutuan, tanda ucapan syukur, tanda berbagi berkat, tanda kami dipelihara dan kami mau pegang janji Tuhan. Yes. Dan ketika kami melakukannya itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, maka kami percaya berkat Tuhan akan terjadi. Kami lebih punya banyak kesempatan lagi untuk memberi perpuluhan nasar kami dan persembahan sukarela kami. Dan kami lebih banyak lagi kesempatan untuk kembali bersukaria di hadapan Tuhan. Yes. Untuk makan bersama di hadapan Tuhan dengan keluarga besar kami, dengan orang-orang yang kami kenal, dengan para hamba Tuhan yang melayani kami dalam komunitas kami. Dan ini membanggikan sukacita kepada yang lainnya. Ini kerinduan kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yes. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan pada saat ini, mari kita buka hati, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kesehatanmu. Yes. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan keuanganmu. Tuhan Yesus Kristus memberkati studi dan masa depanmu. Yes. Tuhan berkati dimanapun juga engkau berada, apapun yang engkau kerjakan dibuat berhasil dan dikenan Tuhan. Amen. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tetap percaya Tuhan yang terus memberkati hidup kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biar kita tetap terus kuat dalam Yes, Tuhan. haleluya. Kita semakin diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan kita percaya Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kita Amin. lewat kebenaran firman Tuhan. Kita semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Yes. Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, sahabat Jepro yang telah ambil bagian dalam live chat yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan doa secara pribadi, boleh menghubungi kami lewat nomor yang tertera di layar, yaitu 0878 888 1150. Puji Tuhan. Terima Yes, kasih semuanya haleluya. yang telah bergabung bersama kami, dan kita akan ketemu lagi besok pagi jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.